Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih setia Tuhan yang boleh mempersatukan kami dalam permenungan kami akan firman Tuhan. Dan biarlah kaum ibu, wanita GKPS di Resort Bekasi ini boleh semakin diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 116 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian disebutkan di sana. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah itu penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan maut mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua hari ini dijumpakan oleh Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh semangat, energik. Firman Tuhan hari ini bagi kita kembali mengingatkan kita melalui pemazmur tentang sebegitu besarnya cinta Tuhan bagi umatnya. Sebegitu besarnya kasih Tuhan bagi anak-anaknya. Dan pemazmur menjelaskan itu sangat detail sekali. Bahasa ada Tuhan yang terus bertindak baginya. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Sehingga hubungan itu pemazmur menyebutkan adalah sebuah hubungan yang begitu indah. Sesuatu yang indah kalau keduanya bisa saling menikmatinya. Contoh, saat kaum ibu pergi ke satu daerah wisata dan kaum ibu bisa melihat pemandangan misalnya laut yang indah itu. Kenapa laut itu kita pandang indah? Karena laut itu juga memberikan respon bagi kita. Yang tanpa kita sadari itu adalah respon. Kalau kita melihat pegunungan itu asri sekali, indah sekali dalam kesejukannya, maka sebenarnya bukan hanya kita saja yang merespon, oh gunung itu indah. Tapi gunung itu juga meresponnya dengan memperlihatkan keindahannya bagi kita.
Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian juga hubungan yang baik antara pemazmur dengan Tuhan. Kalau pemazmur melihat segala kebaikan Tuhan itu, setiap hal dalam hidupnya itu ditolong oleh Tuhan, itu menghantar dia untuk terus berseru kepada Tuhan. Disebutkan pada ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ada hubungan yang baik sekali antara pemazmur ini bersama dengan Tuhan. Sehingga oleh karena itu, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba memberikan sebuah pemahaman kecil tentang apa itu kasihnya Tuhan. Kalau kasih itu adalah sesuatu bukti kepedulian yang terlihat dan yang dirasakan. Maka kasih itu adalah kepedulian tanpa batas, kepedulian yang dirasakan dengan sentuhankah, dengan sapaankah, atau mungkin sesuatu yang dirasakan dengan diam. Tapi sentuhan, sapaan, bahkan diam itu sekalipun dirasakan memberikan sebuah energi positif, memberikan sebuah kekuatan baru bagi mereka, kita dan Tuhan yang saling mengasihi. Maka saat pemazmur menyebutkan Tuhan mengasihinya, maka dia sedang menyebutkan, dia sedang merasakan ada pertolongan Tuhan yang dia nikmati menjadi sebuah energi baru, kekuatan baru untuk memberikan spirit baginya menjalani setiap perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah kita juga hari ini menyebutkan kalau kita juga sedang merasakan kasih Tuhan, dengan jujur kita mau katakan apa yang kita nikmati hari-hari ini itu adalah karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Mampukah kita menyadari ternyata begitu ringkih dan rapuhnya kita, sehingga kita sesungguhnya betul-betul sedang memerlukan, seperti pemazmur katakan, betul-betul sedang memerlukan Tuhan dalam kasih yang kita rasakan dalam sentuhannya, walaupun tidak seperti kita bersentuhan fisik dengan orang lain, yang kita rasakan dalam sapaannya yang terus setiap pagi membangunkan kita, menegur kita untuk bangun, berdoa, beraktivitas dan lain sebagainya. Ya, walaupun dalam diamnya Tuhan, kita senantiasa merasakan ada kekuatan Tuhan yang menolong kita. Oleh karena itu, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya seperti pemazmur, dalam segala perbuatan Tuhan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang adil, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang memberikan ketenangan itu, Tuhan yang meluputkan itu, menghantarkan pemazmur hari ini, menghantarkan pemazmur untuk berseru kepada Tuhan. Berseru bukan lagi hanya dalam permohonan, tetapi berseru dalam ucapan syukur. Mampukah kita juga dalam hidup kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tidak hanya memohon kepada Tuhan, tapi ada hal lain yang kita miliki sebagai kaum Nasyam, sebagai kaum ibu, untuk katakan kepada Tuhan, thanks God, terima kasih Tuhan. Ada dua kata yang sering tapi sulit kita hafal, tapi terkadang sulit diucapkan ataupun merasa biasa saja sehingga sesuatu yang tidak harus dilakukan. Ada kata maaf dan terima kasih. Karena kadang kita menganggap itu sesuatu yang simpel dan kita tidak kata, padahal sangat bermakna hebat.
Oleh karena itu kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala gumul juang kita hari ini yang ditolong oleh karena kebaikan Tuhan, kita tidak hanya dihantar oleh Alkitab, oleh firman Tuhan untuk menyampaikan setiap doa permohonan kita kepada Tuhan, seruan-seruan minta tolong kita kepada Tuhan, tapi kita juga dihantar untuk katakan terima kasih sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Disebutkan pada ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Menyerukan bukan lagi menyampaikan permohonan, tetapi menyerukan nama Tuhan untuk boleh menyampaikan ucapan syukur, thanks God, terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memberikan sikap hidup, cerminan hidup sebagai pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada dua hal selain daripada kita menyampaikan seruan permohonan kita kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan harus lakukan dua hal. Karena Tuhan mengasihi kita, bukti kita mengasihi Tuhan. Kita menyerukan nama Tuhan dalam puji-pujian, terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kebajikan Tuhan. Yang kedua, disebutkan pada yang ke-14. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kita menjadi pelaku akan kehendak Tuhan. Kita memperlihatkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka hubungan kasih yang saling tadi merespon. Tuhan merespon setiap doa permohonan kita. Tuhan merespon setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan merespon setiap gumul juang kita. Maka Bapak Ibu, maka kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan juga hari ini kita sedang merespon kebaikan Tuhan itu. Merespon kasih Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan, dengan memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucapkan syukur kita, katakan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Yang kedua, itu tidak hanya keluar dari mulut kita saja, tetapi respon itu juga keluar dari seluruh bagian hidup kita dengan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Selamat bergumul kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Percayakan hari ini seperti pemazmur, Tuhan ternyata tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan ternyata tidak pernah membuatkan kita jatuh terlalu dalam, meninggalkan kita dan tidak berbuat apa-apa. Tapi ternyata ada Tuhan yang terus memperhatikan kehidupan kita dan terus mengasihi kita. Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita ini yang ternyata tidak diketahui oleh Tuhan. Yang perlu hari ini, dalam segala kasih Tuhan yang luar biasa, tunjukkan kalau engkau juga mengasihi Tuhan, kalau saya juga mengasihi Tuhan, kalau kita juga mengasihi Tuhan dengan dua hal. Melalui perkataan kita ucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Yang kedua, dari seluruh aspek kehidupan kita senantiasa menjadi pelaku akan kehendak Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya kaum ibu GKPS Resort Bekasi boleh semakin bertumbuh, berkembang di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, dan akhirnya juga boleh menjadi anak-anak pribadi yang terus mengasihi Tuhan. Terlebih seperti kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk mengasihi Tuhan, sebab Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami dalam kasih Tuhan adalah hidup yang saling kami mengasihi Tuhan, dan kami sangat percaya seperti pemazmur katakan, kami juga sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.